Sebelumnya, di Muscle, Mas bertarung melawan Abel dan berhasil menang dengan mudah. Kemudian Selwar, utusan dari organisasi Innocent Zero, tiba-tiba datang ke tengah-tengah kekacauan ini. Dia ingin membunuh Abel karena telah gagal menjalankan misinya. Terungkaplah bahwa Abel adalah seorang bawahan Innocent Zero. Melihat Abel yang dalam bahaya, Mas pun segera bertindak untuk menyelamatkannya. Dengan mudahnya dia berhasil menghancurkan cermin sihir milik Selwar. Setelah menerima serangan tersebut, Sel kemudian membuka gerbang teleportasi, lalu segera pergi meninggalkan tempat ini. Dia kembali ke markas, lalu melaporkan tentang keberadaan Mas. Berdasarkan dari laporan ini, kemungkinan Mas adalah seseorang yang sangat penting yang memiliki ikatan dengan Innocent Zero. Brim bambang brim bambang brim bambang bong. Brim bambang brim bambang brim bambang bong. Muscle Season 2 bagian 1. Setelah melewati insiden dengan Selwar, Mas dan kawan-kawan kembali melanjutkan kegiatan belajar seperti biasa. Fakta bahwa Mas tidak bisa menggunakan sihir sudah tersebar ke seluruh sekolah. Sejak dia menghancurkan cermin anti sihir milik Selwar, dia sudah tidak bisa menyembunyikan fakta ini lagi. Malam hari, setelah kegiatan sekolah selesai, Asrama Adler mengadakan sebuah pesta karena sudah memenangkan banyak koin atas Asrama Leng. Abel dan Abyss juga diundang dalam pesta ini. Mereka berdua sekarang sudah menjadi teman. Selesai berpesta, Mas mendapatkan surat panggilan resmi dari pihak sekolah. Pagi harinya dia pun datang ke pengadilan untuk diinterogasi tentang ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir. Di dunia yang penuh dengan sihir ini, seseorang seperti Mas dianggap sebagai produk gagal. Keberadaan Mas seperti halnya error atau bug di dalam sebuah program, dan sebuah bug sudah sewajarnya dihilangkan. Namun, seorang Divine Visionary bernama Rioh Grans memiliki pemikiran yang berbeda. Menurutnya, tidak masalah jika Mas memang tidak bisa menggunakan sihir. Selama dia bisa meraih kemenangan dan berguna bagi organisasi, maka tidak ada masalah. Grans kemudian meminta Mas untuk membuktikan bahwa tanpa sihir pun dia bisa berguna. Dia mengeluarkan lilin, lalu meminta Mas menyalakannya tanpa menyentuhnya. Dengan sihir, menyalakan lilin tanpa menyentuhnya adalah sesuatu yang mudah, namun akan sulit jika tanpa sihir. Jadi intinya, Mas diminta untuk menunjukkan suatu kekuatan yang bisa melebihi sihir. Dia pun mendekat, lalu menggesekkan tongkat sihirnya ke lantai. Dengan kecepatan putaran yang tinggi, dia bisa menciptakan api yang besar yang kemudian menyalakan lilin tersebut. Dengan begini, dia pun lolos ujian dari Grans. Sayangnya, pembuktian seperti ini masih belum menyelesaikan masalah. 6 orang Divine Visionary datang ke tempat ini untuk melanjutkan hukuman terhadap Mas. Ada Renatus Revol, Surara Hailstone, Kaldo Gehenna, Agito Tyron, Sopina Brivia, dan Orter Madel. Mereka semua tidak setuju dengan metode yang dipakai oleh Grans. Menurut mereka, hukum harus tetap ditegakkan. Jika terdapat pengecualian, maka sistem akan gagal. Lalu di tengah-tengah perdebatan ini, tiba-tiba utusan dari Innocent Zero datang menyela. Mereka telah menanamkan parasit ke tubuh petugas biro sihir, lalu mengendalikannya. Dengan tubuh itu dia mengatakan bahwa Mas adalah milik Innocent Zero. Jika biro sihir berani macam-macam, maka Innocent Zero akan segera bertindak. Melihat hal ini, Grans pun turun dan berniat mencabut parasit tersebut. Namun dia dilarang karena itu adalah tindakan yang gegabah. Parasit itu menyerap energi sihir dan akan menggunakan orang yang mencabutnya sebagai inang berikutnya. Tentu saja Mas tidak mempedulikan semua itu. Dengan entengnya dia mencabut parasit itu, lalu kemudian mengikatnya seperti balon. Berkat dirinya, nyawa si petugas biro sihir itu berhasil diselamatkan. Namun, meski sudah berjasa seperti itu, hukuman terhadapnya tidak serta-merta dihilangkan. Orter tetap bersikeras untuk mengeksekusinya. Lalu tiba-tiba saja, Wahlberg, sang kepala sekolah, datang ke tempat ini bersama dengan Rain Ames.
Dia meminta para Divine Visionary untuk menunda hukuman terhadap Mas. Fakta bahwa dia diincar oleh Innocent Zero bisa dimanfaatkan oleh Biro Sihir untuk mendapatkan petunjuk tentang mereka. Wahlberg bahkan sampai membungkuk di hadapan para Divine Visionary. Sambil membungkuk, dia mengatakan bahwa sistem yang sekarang ini sangatlah tidak adil. Seseorang tidak seharusnya dihukum hanya karena tidak bisa menggunakan sihir. Orang seperti Mas berpotensi menjadi pelopor untuk merubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik. Kemudian Rain juga ikut memohon sambil bertekuk lutut. Dia sepakat dengan semua yang dikatakan oleh Wahlberg. Dia juga menambahkan bahwa Mas juga terbukti layak untuk dipercaya. Kekuatannya juga bisa dimanfaatkan untuk melawan Innocent Zero. Dengan mempertimbangkan permohonan Rain dan Wahlberg, akhirnya para Divine Visionary sepakat untuk menunda hukuman terhadap Mas. Mas pun kembali ke asrama dan menceritakan semuanya kepada teman-teman. Lalu untuk menghibur Mas yang sedang dalam masa sulit, mereka pun mengajaknya bersenang-senang. Mereka berjalan-jalan di kota dan mengunjungi berbagai macam tempat. Pertama, mereka mengunjungi tempat hiburan di pinggir jalan. Setelah puas bermain, mereka pun menuju ke toko tongkat sihir. Jadi selain bersenang-senang, mereka juga berencana mempersiapkan diri untuk ujian Divine Visionary. Tongkat tersebut secara otomatis mendatangi pengguna yang memiliki energi sihir yang cocok. Level tongkat tersebut akan menyesuaikan kekuatan dari penggunanya. Semakin kuat sihir si pengguna, semakin tinggi pula level tongkat sihir yang didapat. Mas yang tidak memiliki energi sihir tentunya tidak bisa menarik tongkat tersebut. Namun, terdapat satu tongkat legendaris yang tidak dapat ditarik dengan energi sihir sekuat apapun. Tongkat itu tergeletak di lantai dan sudah mendekam di situ selama ribuan tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat tongkat itu sampai hari ini. Mendengar legenda tersebut, tentunya Mas merasa tertantang. Dengan mudahnya dia mengangkat tongkat legendaris tersebut hanya dengan sedikit tenaga. Usai berbelanja tongkat, mereka pun berlanjut bersenang-senang. Mereka mengunjungi kedai makanan, berbelanja baju, dan tidak lupa berfoto bersama. Semua ini membuat Mas begitu bahagia. Inilah pertama kalinya dia bersenang-senang. Kehidupannya yang tadinya sepi, sekarang sudah berubah berkat teman-teman yang begitu baik. Sementara itu, di suatu tempat rahasia, Orter sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi asrama Orca bernama Margaret Macaron. Orter meminta Margaret untuk menyerang Mas agar dia tidak bisa mengikuti ujian Divine Visionary. Hari ujian Divine Visionary sudah semakin dekat. Sebelum mengikuti ujian itu, Mas ingin pulang ke rumah untuk sekedar bersua dengan kakeknya. Sang kakek sampai menangis terharu begitu melihat Mas yang baik-baik saja. Dia juga senang karena Mas yang sekarang sudah memiliki teman. Di saat mereka sedang bersenang-senang, Margaret bersama dua anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Mas. Tentu niatnya sudah pasti tidak baik. Sesuai perintah dari Orter, Margaret berniat mencederai Mas agar dia tidak bisa mengikuti ujian. Namun Margaret tidak menduga bahwa Rain akan datang menghalanginya. Dia pun terpaksa menghadapi Rain lebih dulu sebelum menuju ke tempat Mas. Mereka berdua pun mulai bertarung. Dengan sihir musiknya, Margaret cukup bisa mengungguli sihir pedang milik Rain. Rain dibuat tidak bisa bergerak dan dikepung dengan sihir not balok. Dengan percaya dirinya, Margaret berpikir bahwa dia sudah menang. Lalu untuk membungkam mulut Margaret, Rain menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dia adalah seorang penyihir bergaris 3. Level kekuatannya benar-benar jauh jika dibandingkan dengan garis 2, apalagi garis 1. Ibarat kata, garis 1 adalah pemula, garis 2 berbakat, sedangkan garis 3 adalah orang pilihan dewa. Margaret pun ketakutan melihat luapan energi milik Rain. Penyihir bergaris 3 mampu membangkitkan wujud asli dari tongkat sihir mereka. Wujud asli dari tongkat milik Rain adalah tombak hitam partisan. Dengan kekuatan ini, dia pun berhasil mengusir Margaret.
Margaret bukanlah orang yang semudah itu dikalahkan. Dia pergi untuk melindungi dua anak buahnya dari serangan Rain. Dengan begini, rencana penyerangannya terhadap Mas terpaksa dibatalkan. Beberapa hari telah berlalu semenjak insiden pertarungan Margaret melawan Rain. Ujian seleksi Divine Visionary akhirnya dimulai. Para murid pilihan dari 3 asrama akan saling bersaing dalam ujian ini. Ujian pertama adalah mencari kunci yang berada di dalam balon khusus. Tidak hanya itu, para peserta harus melakukannya sambil menghindar dari kejaran monster Baphomet. Setelah mengerti dengan semua peraturannya, para peserta pun memulai ujian ini. Satu orang dari asrama Leng langsung terdiskualifikasi setelah terkena serangan monster yang membuatnya terlempar keluar. Sementara Mas langsung saja menghajar monster tersebut. Daripada repot-repot menghindar, lebih baik langsung dihajar saja. Sangat simpel. Sayangnya, para monster yang ada di tempat ini bukanlah makhluk hidup. Monster-monster itu adalah makhluk khusus yang tercipta dari sihir. Jadi mau berapa kali pun Mas mendaratkan serangan, monster itu tetap akan bangkit kembali. Akhirnya, dia pun terpaksa lari dari kejaran monster tersebut. Untungnya dia mendapat bantuan dari sesama anggota Adler yang memiliki sihir mengecilkan tubuh. Si monster memiliki penglihatan yang buruk, namun sangat sensitif terhadap suara. Jadi dengan sihir mengecil, Mas bisa menghindar dari kejaran monster itu. Akhirnya mereka berdua pun bekerja sama dalam ujian ini. Mereka berjalan secara perlahan agar tidak memancing perhatian monster. Tak lama kemudian sampailah mereka di tempat balon ujian berada. Di bawah balon itu terdapat sebuah peniup angin yang menyerupai trompet tukang siomay. Jika dipencet, benda itu akan mengeluarkan suara yang akan memancing monster. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya meniup balon itu sampai pecah tanpa bersuara. Mas yang berpikiran sederhana menyarankan untuk langsung memecahkan balon itu saja. Namun ketika dia menyentuh balon itu, muncul suara yang memancing si monster. Artinya para peserta tidak bisa memecahkan balon itu secara paksa. Untuk mengatasi semua ini, mereka melepas peniup angin itu, lalu membesarkan balon dengan menggunakan sihir. Barulah kemudian Mas melakukan breakdance dan berputar-putar di bawah balon sampai menciptakan angin yang besar. Pada akhirnya balon itu pun pecah dan kunci di dalamnya berhasil didapatkan. Kunci itu diserahkan sepenuhnya kepada Mas yang membuatnya lolos ujian ini. Pada akhirnya ujian tahap 1 selesai dengan total 9 peserta yang maju ke babak berikutnya. Rekan satu asrama yang sudah membantu Mas pada akhirnya tidak lolos karena babak belur akibat serangan dari salah satu peserta bernama Carpaccio. Situasi pun menegang antara Mas dan Carpaccio. Carpaccio mencoba menyiramkan air kepadanya, namun air itu malah digunakan untuk membuat protein shake. Carpaccio tentu menjadi semakin marah, namun konflik di antara mereka harus diredam sampai ujian selanjutnya. Ujian berikutnya adalah pertarungan antar tim. Anggota tim dipilih secara acak berdasarkan warna. Jadi teman satu asrama pun bisa menjadi musuh dalam ujian ini. Mas, Finn, dan juga Dot berada dalam tim biru. Sementara Lance harus menjadi musuh karena dia tergabung dalam tim kuning. Masing-masing peserta mendapatkan kristal sesuai dengan warna timnya. Aturannya sangat sederhana, yaitu hancurkan kristal milik peserta lain untuk mengalahkannya. Namun sebelum ujian dimulai, terjadi sebuah kesalahan tolol pada tim biru. Dot dan Mas dengan tololnya menjatuhkan kristal mereka sampai pecah. Kini tim biru hanya memiliki satu kristal, yaitu milik Finn. Setelah persiapan selesai, para peserta pun diteleportasikan ke arena ujian. Setiap peserta benar-benar dilempar secara acak. Finn yang membawa satu-satunya kristal tim biru hanya sendirian saja. Jika musuh berhasil menghancurkan kristalnya, maka tim biru akan gugur dalam ujian ini. Celakanya, di dekatnya ada Carpaccio yang sedang menyiksa salah satu anggota tim kuning.
Dengan mudahnya dia mengeliminasi satu orang dari tim kuning. Melihat semua itu, Finn sebisa mungkin berusaha menghindari pertarungan melawan Carpaccio. Dia memejamkan matanya dan berusaha menyatu dengan tembok. Sungguh strategi yang tolol. Semua itu tidak berpengaruh karena Carpaccio bisa dengan mudah mendeteksi hawa keberadaannya. Finn yang sudah tidak bisa kabur, akhirnya terpaksa harus menghadapi Carpaccio. Ketika dia hendak mengeluarkan tongkat sihirnya, tiba-tiba saja tubuhnya terluka dengan sendirinya. Ini adalah efek dari sihir milik Carpaccio. Dia mampu mentransfer luka di tubuhnya sendiri kepada orang lain. Ketika dia melukai tubuhnya, rasa sakitnya akan dirasakan oleh musuhnya. Finn benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuatan ini. Lalu di saat Carpaccio berniat memotong lehernya, tiba-tiba Mas datang dan membenturkan kepala Carpaccio ke tembok. Namun ini justru berdampak terhadap kepala Mas sendiri. Semua serangan fisiknya terhadap Carpaccio akan kembali kepadanya. Kekuatan Carpaccio yang unik ini bersumber dari tongkat sihirnya. Dia adalah salah satu pemegang tongkat master. Tongkat master adalah tongkat legendaris yang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Totalnya ada 13 tongkat yang tersebar di seluruh dunia. Masing-masing tongkat master akan memilih pengguna yang memiliki bakat bawaan. Pemegang tongkat ini juga diikuti oleh makhluk unik di belakangnya. Mirip seperti Stand Jojo. Stando Power! Mas yang hanya bisa melakukan serangan fisik tentunya kesulitan melawan kekuatan Carpaccio. Setiap pukulan yang dilancarkannya berbalik kepada dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya saat ini adalah terus menyerang secara bertubi-tubi. Makhluk yang berada di belakang Carpaccio sampai retak karena dia memiliki batasan dalam mentoleransi serangan yang diterima. Dia bahkan sampai mengamuk lalu berubah wujud menjadi makhluk yang mengerikan. Untuk mengatasi hal ini, Mas mengeluarkan tongkat besi yang didapatkannya ketika jalan-jalan bersama teman-teman. Tongkat itu dibuat gepeng lalu dibentuk menjadi raket tenis. Dengan raket itu dia melancarkan serangan jarak jauh dan memantulkan bola secara terus-menerus. Makhluk itu pun akhirnya hancur setelah menerima serangan yang bertubi-tubi. Dengan tidak adanya makhluk tersebut, Carpaccio pun bisa dikalahkan dengan sekali serangan. Pada akhirnya, pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Mas. Sementara Margaret yang berada dalam tim kuning sedang berhadapan dengan dua orang dari tim merah sekaligus. Margaret memiliki cara yang unik dalam mengukur kekuatan musuhnya. Dia menggunakan tangga nada Do Re Mi Fa Sol La Si Do untuk melihat seberapa besar kekuatan musuh. Semakin tinggi nadanya, semakin besar kekuatannya. Dua orang dari tim merah ini berada di nada Re. Nada Re ada di tingkat 2 dari 8 tangga nada. Artinya, mereka tergolong sangat lemah di mata Margaret. Dengan mudahnya Margaret mengalahkan mereka hanya dengan sekali serangan. Dengan begini, 3 orang dari tim merah semuanya telah gugur. Ujian pun dinyatakan selesai. Dot Barrett yang belum sempat bertarung juga ikut lolos. Gak ngapa-ngapain tapi lolos, emang brengsek. Terdapat waktu istirahat sebelum ujian tahap 3 dimulai. Arthur kembali menemui Margaret untuk mengingatkannya akan tugasnya. Misi untuk mengincar Mas masih tetap berlaku. Kegagalan Margaret di hutan harus ditebus dalam ujian selanjutnya. Sementara Mas dan kawan-kawan malah bercanda-canda. Mas juga tidak lupa meminum protein shake untuk menutrisi otot-ototnya. Lalu di tengah-tengah ketololan ini, tiba-tiba Caldo Gehenna datang menemui mereka. Dia adalah seorang Divine Visionary sekaligus kepala administrasi Biro Sihir. Kedatangannya ke sini ingin mengajak Mas bermain sebentar. Awalnya Mas menolak, namun ketika dia tahu bahwa Caldo adalah kepala admin, dia langsung berubah pikiran. Jika ingin menjadi Divine Visionary, Mas harus diakui dulu oleh Caldo. Oleh sebab itulah, dia langsung menerima ajakan Caldo. Permainan pun dimulai. Mas diminta berdiri di atas lingkaran, lalu ditantang untuk tidak menoleh ke arah yang Caldo tunjuk.
Ketika Kaldo menunjuk ke atas, maka Mas hanya boleh melihat ke bawah, kiri, dan kanan. Di saat yang sama, Mas juga harus menghindari atau menahan serangan dari Kaldo. Tahap pertama hanyalah satu serangan dari arah bawah. Tahap kedua, serangan dari kiri dan kanan. Tahap ketiga adalah serangan dari segala arah dengan menggunakan pedang. Dengan metode yang unik, Mas berhasil melewati ketiga tantangan tersebut. Kaldo pun puas dan akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Semua permainan tersebut adalah untuk menguji seberapa pantasnya Mas untuk menjadi Divine Visionary. Waktu istirahat telah selesai. Kini, saatnya ujian tahap final dimulai. Ujian terakhirnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Aturannya sederhana, barang siapa yang menyerah atau pingsan, maka dia yang kalah. Kebetulan, pertandingan pertama langsung big match, Mas melawan Margaret. Kebetulan juga mereka berdua sama-sama suka makan. Sebelum bertarung, Mas ingin menyantap kue favoritnya dulu. Sedangkan Margaret juga ingin menyantap tempura goreng favoritnya. Usai cukup basa-basi, mereka pun mulai bertarung. Tidak tanggung-tanggung, Margaret langsung mengeluarkan luapan energi yang besar. Kekuatan ini bahkan membuat beberapa penonton merasa mual. Dia pun melepaskan sihir dasar berbentuk bulat yang diterima oleh Mas seperti halnya bola voli. Mas sendiri tidak mampu menepis sihir tersebut. Oleh sebab itu dia bergerak mundur, lalu kemudian menghindar. Ini juga membuat Margaret berpikir bahwa Mas terdorong sangat jauh. Di saat dia lengah, Mas tiba-tiba menangkapnya, lalu melancarkan sihir bantingan otot belakang, Hell Dive. Namun setelah dibanting seperti itu, Margaret masih baik-baik saja. Memang pantas jika dia dianggap setara dengan Divine Visionary. Muscle Season 2 bersambung di video selanjutnya.